Pada tahun 1998, Banyuwangi tak pernah setenang sebelumnya. Angin krisis yang melanda negeri, jatuhnya Soeharto, dan krisis ekonomi yang tak kunjung reda, semua menciptakan bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti kota kecil itu. Di tengah ketidakpastian, rumor tentang dukun santet yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain mulai merajalela. Setiap hari, desas-desus terdengar semakin jelas. Orang-orang mulai berbisik tentang tetangga mereka yang mendadak sakit parah, atau anak kecil yang meninggal tanpa sebab jelas. Semuanya, kata mereka, adalah ulah dukun santet. Ketakutan itu seperti api kecil yang ditiup angin, menyebar cepat ke setiap sudut desa. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, Pak Wiryo, seorang guru yang sudah puluhan tahun mengajar, menjadi sasaran kecurigaan. Rambutnya yang memutih, tubuhnya yang bungkuk, dan kebiasaannya yang jarang keluar rumah, membuatnya terlihat aneh di mata tetangga. Ditambah lagi, ia seringkali menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku-buku tebal yang bahasa dan hurufnya tak dikenal oleh warga sekitar. Suatu malam, sekelompok pemuda desa mendatangi rumah Pak Wiryo. Mereka membawa obor, parang, dan kayu pentung. "Keluar dukun santet," teriak salah satu dari mereka. Wajah mereka dengan amarah yang bercampur ketakutan. "Jangan sembunyikan dirimu. Kamu yang bikin desa ini tak tenang." Pak Wiryo yang sedang membaca di dalam rumahnya, terkejut mendengar suara ribut di luar. Ia tahu situasi di luar sudah tak bisa dikendalikan lagi. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan menghadapi massa yang sudah kehilangan kendali. "Aku bukan dukun santet," ujarnya dengan suara bergetar. Namun suaranya hilang ditelan teriakan-teriakan massa. "Pembohong, kau yang bikin anakku sakit, kau yang bikin sawah kami gagal panen," teriak seorang pria sambil mengacungkan parangnya. Tanpa menunggu jawaban, massa yang marah menyeret Pak Wiryo keluar dari rumahnya. Ia dipukuli tanpa ampun, tubuh tuanya tak berdaya menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Teriakan terakhir Pak Wiryo tenggelam dalam kobaran api yang mulai melahap rumahnya. Massa yang puas dengan tindakan mereka pergi meninggalkan tubuh Pak Wiryo yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Keesokan harinya, desas-desus lain beredar bahwa malam itu ada dukun santet lain yang juga tewas di tangan massa. Warga yang masih hidup dalam ketakutan terus mengincar tetangga-tetangga mereka yang lain. Setiap orang yang sedikit berbeda atau yang pernah terlibat perselisihan mulai dicurigai sebagai dukun santet. Tak ada yang selamat dari ketakutan yang berubah menjadi amukan liar. Dalam beberapa bulan, lebih dari 200 nyawa melayang. Semua dibantai tanpa pengadilan, tanpa keadilan. Sementara itu, pemerintah yang sedang dalam masa transisi mencoba mengendalikan situasi. Namun, kekacauan politik dan ekonomi membuat mereka tak mampu berbuat banyak. Polisi yang seharusnya menjaga ketertiban seringkali terlambat atau tak sanggup menghadapi massa yang sudah terlanjur terbakar amarah. Di ujung desa, sisa-sisa tragedi masih terlihat. Rumah-rumah yang terbakar, tangisan keluarga yang kehilangan, dan ketakutan yang tak kunjung hilang dari mata setiap orang. Tragedi ini menjadi luka yang tak mudah sembuh, mengingatkan semua orang akan bahaya ketakutan yang tak terkendali. Di sudut lain, ada spekulasi bahwa tragedi ini mungkin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan atau mengalihkan perhatian dari masalah politik yang lebih besar. Namun, kebenaran dari spekulasi ini tak pernah terungkap. Banyuwangi akhirnya kembali tenang, namun ketenangan itu adalah ketenangan yang menyimpan luka. Luka yang tak akan hilang dari ingatan mereka yang masih hidup. Luka yang menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan ketegasan hukum dalam mencegah histeria massa. Pak Wiryo dan ratusan korban lainnya kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang tetap hidup di hati mereka yang selamat sebagai bayang hitam di Banyuwangi. The system kita smart, you could borrow up to Rick and to it brand and burn breath of Tamadins.